Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 2, kelompok Prostaglandin, akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelumnya yang terhormat kepada Ibu Dokter Neneng Windayani MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah Kimia Obat Bahan Alam, serta teman-teman yang berbahagia. Baik, langsung saja. Oke, untuk anggota kelompok A di sini ada Irmayanti Widyastuti, ada Indah Nur Azahra, ada Maulida Azhar Zakia, ada saya sendiri Safinatun Najah, ada Raisa Nabila Maharani, ada Silvi Syarfina, dan juga ada Siti Alia Fauzia, Raisa Nabila, Rena Khairunisa, Imam Mursid, Siti Alia Fauzia, dan juga Mark Sungkar dan Muhammad Zar Al-Ghifari. Oke, untuk topik pembahasan pada kali ini nantinya kita akan menjelaskan tentang pengertian prostaglandin, karakteristik prostaglandin, biosintesis prostaglandin, fungsi prostaglandin, kelemahan dan kelebihan prostaglandin, dan juga mekanisme kerja prostaglandin. Untuk pertama, yaitu pengertian prostaglandin akan dijelaskan oleh Irma. Pada Irma dipersilakan. Baik, terima kasih kepadamu moderator. Di sini saya akan menjelaskan pengertian dari prostaglandin itu apa. Nah, prostaglandin adalah lipid yang berasal dari asam arakidonat. Nah, prostaglandin ini dihasilkan dari arakidonat oleh siklogenase. Nah, prostaglandin adalah komponen mirip hormon yang berfungsi sebagai mediator dari berbagai respon fisiologi seperti inflamasi, kontraksi otot, dilatasi pembuluh darah, dan agresi platelet. Kemudian prostaglandin ini terbentuk dari asam lemak jenuh yang disintesis oleh seluruh sel yang di dalam tubuh. Selanjutnya, prostaglandin ini adalah asam lemak berantai 20 yang mengandung cincin siklopentana. Eh, Prostaglandin ini adalah sekelompok senyawa lipid yang berasal dari asam lemak dan memiliki peran penting dari berbagai proses fisiologis dan patologis tubuh manusia yang ditemukan pertama kali pada tahun 1930-an ditemukan oleh Yvonne Eller dari Swedia. Kemudian prostaglandin ini adalah turunan dari asam lemak esensial, terutama asam arakidonat. Struktur dasar prostaglandin ini melibatkan cincin siklopentana yang berhubungan dengan dua rantai sisi yang berasal dari asam lemak. Ada beberapa jenis prostaglandin ini yang dibedakan berdasarkan modifikasi kimia cincin dan rantai samping, termasuk prostaglandin E, prostaglandin F, dan prostaglandin D. Mungkin cukup sekian dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Baik, untuk selanjutnya yaitu karakter dari prostaglandin, klasifikasi dari prostaglandin akan dijelaskan oleh Alia dan juga Maulida. Kepada Alia dan Maulida dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya adalah klasifikasi prostaglandin. Nah, di sini ada 4 bioaktif utama prostaglandin yang dihasilkan secara in vivo. Pertama itu ada prostaglandin PGE2, prostasiklin PGI2, kemudian prostaglandin D2, dan prostaglandin F2 alfa. Boleh slide selanjutnya? Untuk yang pertama itu ada prostaglandin PGE2. Nah, di sini prostaglandin PGE2 ini adalah salah satu prostaglandin yang paling melimpah yang diproduksi di dalam tubuh. Nah, dalam kondisi fisiologisnya, PGE2 ini merupakan mediator yang paling penting dari banyaknya fungsi biologi seperti regulasi respon imun, tekanan darah, integritas gastrointestinal, dan juga kesuburan. Kemudian jika dilihat dari situs sintesis utamanya, yaitu ada dari ginjal, limpa, jantung, dan juga rahim.
Kemudian jika dilihat dari aktivitas biologis utamanya adalah vasodilatasi, agregasi, trombosit, kontraksi uterus, dan juga dapat mempertahankan potensi ductus arteriosus. Nah, kemudian prostaglandin PGE2 ini berikatan dengan reseptor EP yang berbeda dan dapat mengatur fungsi banyak jenis sel, termasuk makrofag, sel dendritik, dan juga limfosit T dan B yang menyebabkan efek pro-antiinflamasi. Kemudian selanjutnya yang kedua adalah PGI2 atau prostacyclin. Nah, prostacyclin ini dikenal sebagai eikosanon. Nah, prostacyclin ini semuanya berasal dari asam lemak yang tak jenuh ganda yang memiliki 20 karbon. Nah, prostacyclin ini diproduksi di sel endotel sebagai produk oksidasi. Kemudian jika dilihat dari sintesis utamanya, prostacyclin ini ada pada jantung, sel endotel. Kemudian jika dilihat dari aktivitas biologis utamanya, ada vasodilatasi. Kemudian masih slide sebelumnya, Irma. Nah, kemudian jika dilihat dari aktivitas biologis utamanya ada vasodilatasi, agregasi trombosit, dan juga sel darah putih. Nah, prostacyclin ini adalah salah satu produk utama jalur COX-S dan juga terkenal karena regulasi hemodinamik ginjal. Dan itu juga terkenal karena transport tubular dan juga pelepasan renin. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Alia. Selanjutnya yaitu nomor 3 ada prostaglandin D2 di mana memiliki cincin siklopentan. Untuk substituennya yaitu keto pada posisi 9 dan hidroksi pada posisi 11. Memiliki dua ikatan ganda. Untuk sitosintesis sistem yang utamanya itu pada saraf pusat, sel mas, sel dendritik, dan jaringan adiposa. Untuk aktivitas biologisnya itu pada modulasi imun, di mana merekrutmen dan aktivasi eosinofil, basofil, TH2. Lalu untuk meregulasi suhu tubuh, pengaturan suhu dan siklus tidur. Yang ketiga ada bronkokonstriksi, di mana penting dalam asma. Selanjutnya nomor 4, inhibisi agregasi trombosit, di mana untuk menghambat pembentukan darah. Dan selanjutnya yaitu efek imunologinya adalah adanya interaksi dengan reseptor DP1 dan DP2 menunjukkan efek pro dan anti-inflamasi. Yang keempat ada prostaglandin F2 alfa, di mana memiliki cincin siklopentan. Lalu untuk substituennya hidroksi pada posisi 9 dan 11 dan memiliki dua ikatan ganda. Untuk sitosintesis utamanya pada rahim, ginjal, jantung, ovarium. Untuk aktivitas biologisnya yang pertama, adanya kontraksi uterus, di mana merangsang kontraksi otot polos uterus. Kedua ada vasokonstriksi, di mana akan menyebabkan penyempitan pembuluh darah. Yang ketiga yaitu regresi corpus luteum, di mana berperan dalam luteolisis. Yang keempat, induksi pada saat persalinan, di mana digunakan untuk induksi persalinan dan mengelola perdarahan pasca persalinan. Dan efek imunologinya terlibat respon inflamasi lokal, terutama pada proses reproduksi dan regulasi vaskular. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, untuk selanjutnya yaitu biosintesis akan dijelaskan oleh Zar dan juga Raisa. Kepada Zar dan Raisa dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator.
Boleh di next. Nah, di sini itu kita akan membahas eikosan. Eikosanoid. Eikosan ini adalah hidrokarbon yang memiliki 20 atom karbon. Sedangkan sekarang yang kita lihat arasidonik asid ini adalah eikosan karena memiliki 4 ikatan rangkap dan memiliki gugus karboksil, tetapi memiliki 20 atom karbon. Dan sebenarnya semua senyawa di sini yang berasal dari asam arasidonik disebut juga eikosanoid karena memiliki 20 atom karbon. Eh, Untuk biosintesisnya awalnya itu fosfolipid. Bagian ekor dari fosfolipid ini dihidrolisis oleh enzim fosfolipase A2, kemudian diperoleh asam arasidonik. Lanjut, asam tersebut dikonvert menjadi PGH2 dengan bantuan siklooksigenase. Sekian materi yang saya sampaikan, saya berikan kepada Zar. Oke, baik. Terima kasih. Dilanjut ya, tadi setelah pembentukan prostaglandin H2 dengan bantuan enzim siklooksigenase. Nah, sebenarnya senyawa PGH2 itu tidak cukup reaktif di tubuh ini, gitu. Sehingga harus diubah dulu menjadi bentuk-bentuk yang lainnya seperti PGD2, PGE2, PGF2 alfa, dan PGI2. Terus ada juga tromboksan A2 gitu. Untuk PGD2, jadi di PGH2 ini disintesis oleh enzim prostaglandin D sintase menghasilkan prostaglandin D2. Di sini perubahan yang terlihat yaitu terbentuk cincin 5 dengan gugus hidroksil dan gugus karbonil. Kemudian untuk PDGE2 atau prostaglandin E2 itu dibantu konversinya oleh enzim prostaglandin E sintase menghasilkan prostaglandin E2. Di sini sama juga seperti tadi, cuman bedanya adalah letak gugus hidroksilnya. Jadi kalau yang tadi gugus hidroksilnya ada di atas dan gugus karbonilnya ada di bawah, sekarang di prostaglandin E2 gugus karbonilnya di atas dan gugus karboksilnya di bawah. Kemudian untuk prostaglandin F2 atau F alpha tadi, nah si prostaglandin H2 ini dikonversi dengan bantuan prostaglandin F sintase menghasilkan prostaglandin F2. Di sini ciri-cirinya yaitu terdapat perubahan ya, di mana gugus karbonil, kalau yang tadi di prostaglandin D2 gugus karbonilnya itu di bawah, sekarang diganti oleh gugus hidroksil. Kemudian yaitu prostaglandin I2. Di sini prostaglandin H2 dikonversi menjadi prostaglandin I2 dengan bantuan prostasiklin sintase. Di sini terdapat perbedaan yang cukup signifikan juga ya, di mana ada 2 cincin di sini, kemudian ada itu gugus hidroksilnya juga beda, gugus karbonilnya juga berbeda, gitu. Kemudian yang lainnya ini bukan termasuk bukan termasuk prostaglandin juga, melainkan ini dinamakan tromboksan A2. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, untuk selanjutnya yaitu penjelasan fungsi dari prostaglandin. Ya, baik di sini saya akan menjelaskan fungsi alami dan sintesis dari prostaglandin bersama Indah. Boleh di next. Jadi
Jadi prostaglandin ini memiliki fungsi alami dan juga fungsi sintesis ya, yang mana kalau fungsi alami itu diproduksi oleh tubuh kita secara alami sebagai respon terhadap berbagai rangsangan, misalnya kayak hormon. Kalau misalnya fungsi sintesis itu biasanya lebih spesifik dari fungsi alami dan dia itu biasanya untuk mengatasi berbagai kondisi medis. Yang pertama di sini ada proses reproduksi ya, yang mana di proses reproduksi ini itu nantinya prostaglandin ini dapat merangsang kontraksi otot rahim dan juga nantinya prostaglandin ini dapat berfungsi membantu dalam proses persalinan dan juga menstruasi serta prostaglandin ini dapat membantu mengatur ovulasi dan implantasi embrio. Selanjutnya ada di proses pencernaan yang mana prostaglandin ini nantinya dapat mengatur kontraksi otot usus yang nantinya dapat membantu dalam pergerakan makanan. Selain itu juga prostaglandin dapat melindungi lapisan mukosa lambung dari kerusakan akibat asam lambung. Selanjutnya yaitu sistem peredaran darah yang mana prostaglandin ini tuh dapat membantu mengatur tekanan darah dengan melebarkan atau menyempitkan pembuluh darah dan juga prostaglandin ini dapat mempengaruhi agregasi trombosit dan nantinya dia dapat membantu dalam pembekuan darah. Selanjutnya ada sebagai respon tulang belakang yang mana nantinya prostaglandin ini dapat membantu eh, respon pada tulang belakang. Selanjutnya yaitu ada memediasi respon inflamasi, membantu dalam penyembuhan luka, mengatur suhu tubuh dan juga sistem kekebalan tubuh dan juga mengontrol pertumbuhan sel. Untuk fungsi sintesis akan dijelaskan oleh Indah. Kepada Indah, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada Safinatun. Kalau tadi Safinatun kan sudah menjelaskan dari fungsi alami prostaglandin tersebut. Nah, kalau sekarang saya menyampaikan mengenai fungsi sintesis prostaglandin. Nah, menurut para ahli, prostaglandin ini memiliki fungsi sintesis seperti yang pertama yaitu prostaglandin ini mampu mengatur pelebaran dan penyempitan pembuluh darah yang sangat penting dalam menjaga tekanan darah normal serta mengatur aliran darah ke organ-organ tubuh. Kemudian yang kedua yaitu prostaglandin berperan dalam membentuk trombosit menjadi kelompok ataupun memecahnya yang sangat relevan dalam proses pembekuan darah. Kemudian untuk yang ketiga yaitu prostaglandin dapat membuka ataupun menutup saluran udara yang penting dalam menjaga fungsi paru-paru serta mengatur aliran udaranya ke dalam paru-paru tersebut. Kemudian yang keempat, yaitu prostaglandin di sini berperan dalam mengatur kontraksi dan relaksasi otot polos di saluran pencernaan yang sangat penting dalam menjaga fungsi saluran pencernaan normal. Kemudian untuk fungsi yang kelima, prostaglandin berperan dalam memicu kontraksi rahim, baik saat hamil maupun tidak, yang penting dalam menjaga kesehatan reproduksi tubuh. Kemudian pada fungsi keenam yaitu prostaglandin sintesis ini dapat mengurangi atau menghambat sementara suplai darah ke uterus yang mampu menyebabkan uterus mengalami kekurangan oksigen dan mengakibatkan kontraksi miometrum yang menyebabkan nyeri haid. Kemudian untuk fungsi yang ketujuh, prostaglandin berperan sebagai modulator fungsi fisiologis pada ginjal, terutama dalam regulasi reabsorpsi natrium dan sekresi kalium, serta mengimbangi autokoid yang bersifat vasokonstriktor. Kemudian pada fungsi yang ke-8, prostaglandin ini dapat mengurangi rasa sakit, tapi juga dapat menyebabkannya. Nah, prostaglandin ini diketahui memiliki berbagai efek inflamasi yang tadi sudah dijelaskan oleh Safinatun, dan dapat berperan dalam mengatasi peradangan. Kemudian yang kesembilan, yaitu prostaglandin berperan dalam proses penyembuhan normal tubuh, termasuk mengurangi rasa sakit serta mengatasi peradangan dan membantu mengobati kondisi seperti glaukoma. Nah, kemudian poin yang ke-10 yaitu prostaglandin di sini berperan dalam merangsang kontraksi otot rahim yang sangat penting dalam menjaga kesehatan reproduksi terutama pada wanita yang mengalami haid. Mungkin cukup sekian, saya kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih. Baik, boleh di next.
Oke, selanjutnya itu kelebihan dan kekurangan hormon prostaglandin akan dijelaskan oleh Mark dan juga Rena. Kepada Mark dan Rena dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Mungkin di sini kami akan menyampaikan terkait efek ketika kelebihan atau kekurangan dari hormon prostaglandinia. Boleh di next. Oke, pertama di sini kita akan membahas terlebih dahulu mengenai efek kelebihan hormon prostaglandin ini. Mungkin untuk efeknya sendiri sudah disinggungnya pada poin sebelumnya, yaitu mengenai fungsi-fungsi. Langsung saja di sini yang pertama mengenai pendarahan. Nah, jika prostaglandin ini kadarnya berlebih pada tubuh, ini tuh akan menyebabkan pendarahan yang berlebihan, yang mana ini tuh nantinya akan berbahaya gitu jika tidak diatasi secepatnya. Untuk efek yang kedua yaitu nyeri yang parah, terutama pada fase haid, di mana kadar prostaglandin yang tinggi ini dapat menyebabkan nyeri haid yang lebih parah dibandingkan dengan kadar prostaglandin yang pada umumnya itu sudah kadarnya. Terus untuk yang ketiga, efek dari kelebihan prostaglandin ini juga akan menyebabkan kanker, di mana kanker ini tuh kelebihan hormon itu akan menyebabkan kanker, terutama pada bagian-bagian atau organ-organ yang sensitif terhadap peradangan. Nah, untuk poin yang keempat masih berhubungan dengan peradangan ya. Untuk peradangan sendiri, ini kan merupakan respon alami tubuh terhadap cedera atau infeksi yang mana kadarnya itu berlebihan yang dapat menyebabkan peradangan yang tidak diinginkan. Yang mana ketika ini itu tidak diatasi akan berbahaya bagi keberlangsungan hidup kita. Untuk efek selanjutnya yaitu gangguan pada ginjal, di mana kadar prostaglandin sendiri, kadar prostaglandin yang tinggi itu dapat mengganggu fungsi ginjal, yang mana ini tuh dapat mengganggu pada proses pembekuan darah dan juga penyembuhan luka. Maka dari itu, untuk mengatasi kelebihan prostaglandin sendiri, biasanya para ahli atau para dokter itu akan menyarankan konsumennya untuk meminum obat-obatan yang telah diresepsi itu kepada mereka. Selain itu juga biasanya dokter juga akan menyarankan gitu untuk para pasiennya mengkonsumsi makanan yang kaya asam lemak omega 3 dan juga vitamin E, yang mana ini tuh fungsinya untuk menurunkan kadar dari prostaglandin sendiri. Mungkin cukup sekian untuk efek kelebihan hormon prostaglandin. Dan selanjutnya di sini ada efek dari kekurangan prostaglandin sendiri yang akan disampaikan oleh rekan saya. Kepada Rena, saya persilahkan. Baik, terima kasih ya. Nah, di sini akan dijelaskan beberapa kekurangan atau dampak negatif dari hormon prostaglandin. Yang pertama di sini ada peradangan yang berlebih, di mana prostaglandin ini dapat menyebabkan peradangan berlebih pada tubuh. Saat terjadi produksi prostaglandin yang berlebihan, ini dapat memperburuk kondisi inflamasi seperti artritis, asma, dan penyakit inflamasi usus. Lalu yang kedua ada nyeri, di mana hormon ini pada prostaglandin E2 dan prostaglandin I2 dapat meningkatkan sensasi nyeri dengan menstimulasi reseptor nyeri. Oleh karena itu, mereka terlibat dalam mekanisme nyeri pada kondisi seperti migrain dan dysmenorrhea atau nyeri haid. Lalu yang ketiga ada demam, di mana hormon prostaglandin E2 berperan dalam mekanisme yang mengatur suhu tubuh yang dapat menyebabkan demam sebagai respon terhadap infeksi atau peradangan. Yang keempat ada gangguan pencernaan, di mana peningkatan produksi prostaglandin di lambung dapat menyebabkan gangguan pencernaan seperti diare dan mual. Lalu yang kelima ada resiko pembekuan darah. Beberapa prostaglandin seperti tromboksan A2 dapat meningkatkan agresi platelet yang berpotensi meningkatkan resiko pembekuan darah dan penyakit kardiovaskular seperti serangan jantung dan stroke. Yang keenam ada masalah reproduksi. Prostaglandin terlibat dalam proses persalinan dengan memicu kontraksi uterus. Produksi yang berlebih dapat menyebabkan kontraksi uterus yang berlebihan yang dapat menyebabkan kelahiran prematur atau komplikasi selama persalinan. Dan yang terakhir ada efek pada pembuluh darah.
prostaglandin ini dapat menyebabkan vasodilatasi atau pelebaran pembuluh darah dan vasokonstriksi atau penyempitan pembuluh darah, tergantung pada jenisnya. Ketidakseimbangan dalam produksi prostaglandin ini dapat mempengaruhi tekanan darah dan sirkulasi darah yang berpotensi menyebabkan hipertensi ataupun hipotensi. Cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan, dikembalikan lagi kepada moderator. Baik, untuk selanjutnya yaitu mekanisme kerja akan dijelaskan oleh Silvi dan juga Imam. Kepada Silvi dan Imam dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Boleh di next terlebih dahulu. Oke, baik, terima kasih. Terkait mekanisme kerja dari prostaglandin sendiri, ini tentu sangat berkaitan dengan adanya efek NSAID atau non-steroidal anti-inflammatory drugs atau NSAID atau yang sering dikenal dengan NSAID. Mulanya pada tahun 1971, Vein itu menemukan bahwa aspirin dan juga indometasin itu menghambat produksi prostaglandin dengan cara memblokir aktivitas COX atau aktivitas enzim siklooksigenase. Nah, sejak saat itu pula NSAID ini termasuk ke dalam kelompok obat yang paling sering diresepkan di dunia, di mana NSAID ini ternyata terbukti sebagai anti-inflamasi dan juga anti-diuretik pada awalnya. Kemudian akhirnya aspirin pun termasuk ke dalam kelompok obat ini, sehingga akhirnya kelompok obat ini mencakup aspirin, kemudian penghambat COX non-selektif, dan penghambat COX selektif, di mana nantinya NSAID ini memiliki kemampuan secara umum itu sebagai analgesik, antiinflamasi, dan juga antipiretik. Boleh di Baik, selanjutnya itu farmakokinetik dari jenis obat NSAID, di mana ada dua istilah untuk jenis NSAID ini, terkhusus pada umumnya itu di dunia perobatan. Ada yang dinamakan farmakokinetik dan juga farmakodinamik. Nah, untuk farmakokinetik sendiri itu adalah cara pemberian obat jenis tertentu atau dalam hal ini jenis obat NSAID. Sedangkan untuk farmakodinamik sendiri yang nanti akan dijelaskan itu terkait bagaimana cara kerja dari salah satu jenis obat, kemudian efek obat tersebut terhadap tubuh itu bagaimana. Nah, untuk farmakokinetik NSAID atau cara pemberian obat jenis NSAID ini biasanya diberikan secara peroral atau melalui mulut karena dengan metode ini dinilai sangat cepat diabsorpsi atau diserap oleh tubuh. Kenapa hal ini bisa terjadi? Karena biasanya dalam waktu 15 sampai 30 menit itu bisa langsung diserap, kemudian nanti 90% obat yang sudah dikonsumsi itu akan berikatan dengan albumin yang ada di dalam tubuh, terkhusus ketika sudah masuk ke dalam mulut di awal seperti itu. Kemudian nanti jenis obat NSAID ini akan berikatan dengan albumin yang ada di dalam tubuh, kemudian nantinya akan diedarkan ke bagian yang akan diobati oleh jenis obat tertentu atau dalam hal ini jenis obat NSAID. Nah, kondisi hipoalbuminemia atau kondisi di mana tubuh memiliki kekurangan jumlah albumin seharusnya yang ada di dalam tubuh, ini tentu nantinya akan menyebabkan banyak obat itu tidak terikat dan efek sampingnya yang akan ditimbulkan itu tentu akan sangat besar. Kenapa? Karena penyerapan dari jenis obat NSAID untuk nantinya akan didistribusikan oleh bagian tubuh tertentu tentu harus ada transportasinya, di mana transportasi dari jenis obat ini bisa didistribusikan ketika sudah berikatan dengan albumin. Adapun ketika misalnya albumin itu dalam kondisi kekurangan atau jumlah dari albumin ini menurun dari jumlah seharusnya, tentu akan banyak obat yang nantinya malah justru memberikan efek samping yang tidak seharusnya atau bahkan bisa membahayakan bagi tubuh.
Seperti itu. Selanjutnya terkait farmakodinamik akan dijelaskan oleh rekan saya kepada Saudara Imam Mursid. Bisa di next slide. Oke, untuk selanjutnya yaitu farmakodinamik. Nah, NSAID ini seperti yang tadi dijelaskan yang bekerja dengan menghambat sebelumnya. Oke. Nah, NSAID ini bekerja dengan menghambat jalur COX. Nah, pada jalur ini kebanyakan NSAID ini bekerja secara reversibel. Mohon maaf, farmakodinamik. Next selanjutnya, PPT. Farmakokinetik. Bisa next slide. Eh, Pada jalur ini, kebanyakan NSAID itu bekerja secara reversibel dengan mencegah pertemuan asam arakidonat dengan tempat aktif enzim COX sehingga biosintesis proglasandin dapat dihambat. Nah, pada umumnya NSAID ini menurunkan sensitivitas pembuluh darah terhadap paraglin dan histamin dan mempengaruhi produksi limfofin dan limfosit dan melawan uh, vasolidat yang terjadi saat inflamasi dan NSAID bersifat analgesik, antiinflamasi dan hampir semua menghambat agresi platelet. Kemudian kebanyakan NSAID ini bersifat mengiritasi lambung, kemudian nephrotoxic juga terkena karena penghambatan terhadap prostaglandin yang berperan dalam auto aliran darah atau ginjal. Next slide. Nah, oke. Berdasarkan farmakodinamik tersebut, efek samping yang mungkin muncul dari konsumsi NSAID ini yang pertama yaitu ada pada sistem saraf pusat, yaitu sakit kepala seperti telinga berdenging, pusing, kemudian ada kardiovaskular, ada berpengaruh juga terhadap pencernaan, kemudian berpengaruh terhadap hematologi, hati, dan juga ginjal. Nah, beberapa peran contoh NSAID ini seperti acetaminophen atau paracetamol, kemudian aspirin, ada juga salisilat, kemudian meksosiam, dan kemudian ibuprofen, dan lain sebagainya. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Selanjutnya boleh di next. Oke.
Selanjutnya yaitu kesimpulan. Baik, dari penjelasan kelompok kami tadi tentang prostaglandin. Irma, maaf, boleh di next dari pengertian ke slide yang dari mulai dari awal. Oke. Oke, tadi sudah dijelaskan ya dari kelompok kami dari pengertian prostaglandin, yang mana pengertian dari prostaglandin sendiri singkatnya adalah senyawa lipid yang diproduksi oleh hampir semua sel dalam tubuh manusia yang merupakan bagian dari kelompok eikosanoid yang berasal dari asam arakidonat. Dan juga pada prostaglandin tadi juga sudah dijelaskan tentang klasifikasinya. Oke, eh, sudah dijelaskan tentang klasifikasi dari prostaglandin sendiri. Tadi ada ya di dari klasifikasinya, terus juga tadi dijelaskan tentang biosintesis prostaglandin sendiri. Dan juga tadi prostaglandin ini memiliki dua fungsi, yaitu fungsi alami dan juga fungsi sintesis. Dan juga pada prostaglandin sendiri tadi sudah dijelaskan ya kelebihan dan kekurangannya, yang mana pada kelebihan dari prostaglandin sendiri misalnya dari pada reproduksi, peradangan, dan juga pencernaan. Dan kekurangannya pada prostaglandin ini dapat menyebabkan efek seperti nyeri peradangan dan juga diare. Setelah itu juga tadi sudah dijelaskan tentang mekanisme kerja. Sekian, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.